Sehingga kita berbeda dengan yang lain, ya kita yang diangkat gitu. Nah ini kan ada agak-agak relate nih, perihal kerja keras dengan ya zaman sekarang kalau di office itu agak berbeda kita sedikit, jilat bos nih, beda kita sedikit, jilat bos nih. Ini gimana nih? Ada Nah, jadi isu yang udah lumrah nih, ya. hal begini. Saya mau luruskan ya, yang istilah tanda kutip jilat bos atau politik perkantoran, office politik ya gitu ya. Itu saya mau luruskan. Kalau kita jilat bos ya dengan hasil ya itu bukan jilat. Ini kan terjadi nih di dunia sekarang yang lebih mementingkan gaya hidup. Iya. Tagline anak muda sekarang gaji 5 juta, biaya hidup 7 juta. Gaya hidup nih. Nah ini apalagi era sekarang yang cukup familiar dengan coffee shop di mana-mana. Nongkrong kopi yang 100.000. Saya lebih memilih yang 10.000 tapi ya gue nyaman kok di 10 gitu. Ini gimana nih, Dak? Iya. Jadi memang banyak orang terjebak dengan lifestyle ya. Memang banyak orang terjebak dengan lifestyle ya. Kalau saya bekerja yang gajinya 5 juta, gua harus nabung nih 3 juta. Itu saya buat nih. Nah, dan ternyata ketika saya berbicara itu, ada teman-teman juga diajak nongkrong, akunya nggak mau, katanya parah lu gitu-gitu. Ini kan terjadi nih di dunia sekarang yang lebih mementingkan gaya hidup. Kalau tagline anak muda sekarang gaji 5 juta, biaya hidup 7 juta. Gaya hidup nih. Nah ini gimana nih seorang senior saya katakan menyikapi anak-anak muda yang lebih mementingkan gaya hidup gimana sih? Apalagi era sekarang yang cukup familiar dengan coffee shop di mana-mana. Nongkrong kopi yang 100.000. Saya lebih memilih yang 10.000 tapi ya gue nyaman kok di 10 gitu. Ini gimana nih, Dak? Jadi memang banyak orang terjebak dengan lifestyle ya. Itu lifestyle generasi muda sekarang ya. Memang ya generasi muda sekarang suka nongkrong ya. Tapi itu sebenarnya dari mana sih datangnya? Datangnya itu memang nggak jauh juga datang dari luar negeri juga sih. Negara-negara maju memang lifestyle-nya begitu. Tapi ya jadi saya waktu kunjungi anak ke Jerman ya, saya melihat memang lifestyle-nya di sana seperti itu. Jadi orang jam 4, jam 5 sudah nongkrong di pinggir jalan, mereka ngopi ya atau minum bir gitu ya di pinggir-pinggir jalan. Kita orang negara berkembang, kok ngeliat kok santai banget kerjanya. Nah, yang kita tiru itu lifestyle-nya. Jadi kerja nggak seberapa keras, nongkrongnya lama gitu ya. Itu terjadi. Jadi tapi saya mau kasih gambaran begini. Kita ini sudah di dalam level yang berbeda. Negara Eropa, negara Amerika, itu mereka sudah melewati masa perjuangan seperti yang seharusnya kita lakukan sekarang. Sehingga secara level of ekonomi, mereka itu sudah tinggi. Mereka kerja sebentar aja, hasilnya sudah bagus. Ya, saya kasih contoh. Berapa sih gajinya orang kerja di Eropa dengan jam kerja 8 jam sehari? Supaya kita dapat gambaran. Ya, mereka itu gajinya di sana, fresh graduate bisa 6.000 euro. 6.000 euro itu berapa kali 16.000? Itu 90 juta sebulan. Mungkinkah kita di Indonesia dapat gaji 90 juta sebulan dengan jam kerja hanya 8 jam? Nggak mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena ekonomi levelnya kita sudah berbeda. Jadi jangan hanya ngambil lifestyle-nya aja kemudian kita bawa-bawa nongkrong di sini gaji 5 juta nongkrong di Starbucks. Itu kan sebenarnya tanya sama diri sendiri, malu apa enggak sih? Gitu loh. Nah, saya berbeda dengan waktu saya visit ke Cina, ya. Mereka di sana atau ke Korea sama. Mereka di sana kerja luar biasa keras sampai 12 jam. Kenapa? Karena mereka itu masih berjuang untuk lebih sukses lagi, income lebih besar lagi, gitu. Nah, kapan mereka nongkrong? Nongkrong cuma Sabtu aja. Bahkan Korea Sabtu juga nggak nongkrong. Kapan nongkrongnya? Minggu.
Jadi jangan ngambil lifestyle-nya yang hanya enaknya. Cuma memang ya itulah banyak tipikal Indonesia banget gitu ya. Yang penting nongkrong. Nah tapi mari kita lihat secara keseluruhan lah. Jadi ya saya nggak menyalahkan yang lifestyle nongkrong, tetapi jangan lupa jangan itu menjadi penghambat untuk sukses. Kalau sepanjang nongkrong bisa menjadi pendorong untuk sukses, itu oke juga gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi coba dilihat-lihat, dianalisa, apakah itu menjadi penghambat atau pendorong. Kalau penghambat, stop lah ya. Stop lah untuk nongkrong. Seperti saya ya, kalau nggak ada waktu yang benar-benar free, saya nggak bisa nongkrong di mana-mana. Tetap saya melakukan pekerjaan saya yang utama gitu loh. Nah, anak-anak muda juga mesti begitu ya. Jangan nongkrong jadi prioritas dibandingkan pekerjaan ya. Selesailah, nggak mungkin sukses. Kembali ke prinsip awal, nggak mungkin sukses itu datang dari langit. Harus kita kejar, kita raih gitu. Ini parah sih. Ya. Ini tamparan banget nih. Karena nggak cuma di Jakarta, bahkan kalau kita di Batam atau di mana-mana aja deh, itu nongkrongnya itu di mana-mana. Dan kalau boleh dilihat, ya kita bukan lagi menggibah sih, enggak, cuma kayak lagi minta kayak arahan dari senior ya. Artinya mungkin nih ada anak-anak muda yang di level masih supervisor, udah lebih dari cukup menurut dia, dan pada akhirnya dia terlena di sana, yang harusnya dia masih punya kesempatan lebih lagi dong. Nah, ketika di level itu dia punya ngerasa gaji 10 juta kan gue udah oke, enjoy kemana-mana, traveling kemana-mana, banyak nih. Nah, dan ada polanya, kerja nggak kaya-kaya juga, begitu ini agak gimana nih, kerja melulu nggak kaya-kaya. Jadi begini ya, saya juga punya prinsip yang dulu ya, dari dulu ya. Kita itu nggak ada yang menjamin kita itu akan sukses selamanya loh. Hari ini saya punya pekerjaan bagus, siapa yang jamin bulan depan masih ada pekerjaan bagus? Artinya kita harus ready kapanpun kita, let's say, kehilangan pekerjaan lah, kemudian kita harus mulai dari awal. Dalam hal apa kita ready? Ya kita mesti punya investasi, mesti punya tabungan yang cukup gitu ya. Sehingga kapanpun kita kehilangan pekerjaan, kita ready. Kapanpun kita pensiun, kita sudah ready gitu. Tapi kalau semua gaji kita satu bulan 10 juta, 20 juta, habis juga begitu-begitu aja, siapa yang menjamin tahun depan masih ada pekerjaan itu? Nggak ada. Ya, no guarantee at all. Itu yang dari dulu saya pegang. Ini hari ini saya kerjaan bagus. Siapa yang garansi kerjaan saya masih bagus tahun depan? Nggak ada loh. Ya kan? Banyak faktor yang membuat kita tiba-tiba pekerjaannya nggak bagus. Kemudian kalau apa yang kita cari, kita dapatkan, income kita habisin semuanya. Ya, masa kita kerja 10 tahun, kemudian ketika kerjaan nggak bagus, kita mulai dari nol lagi. Itu kan sebuah kekonyolan. Gitu. Ya, ya. Jadi kita artinya dalam hari ini saya mengajak ya untuk berpikir selalu jangka panjang. Pikirkanlah jangka panjang. Ya. Untuk berpikir jangka panjang itu ya ada dua lah ya. Satu, tabungan mesti disimpan. Yang kedua, mungkin harus ada investasi ya. Jangan lupa di Indonesia ini tingkat inflasi masih tinggi. Jadi kalau hari ini kita masih ngumpulin duit beli rumah, kita kumpul-kumpul sampai 10 tahun lagi, rumah yang mau kita beli sudah naik harganya 10 kali lipat. Nah, artinya jangan terlena dengan gaji sekarang. Karena gaji sekarang yang kita rasa besar, 10 tahun juga udah nggak, 10 tahun lagi juga udah nggak ada apa-apanya, kemakan oleh inflasi. Nah, itu yang harus dipegang lah. Jadi ya again lah ya, kita harus smart dan wise lah ya. Seberapapun gaji kita sekarang, ya kita mesti kelola. Namanya income itu tidak tetap dan tidak ada yang menggaranti. Ya, kita harus kelola. Manajemen keuangannya harus jalan. Kalau manajemen keuangan udah jalan, ya kita akan bisa naik level lagi. Mungkin beli satu rumah, berikutnya lagi beli 2 rumah, beli 1 ruko, beli 2 ruko. Itu harus dipikirkan sehingga ketika anak cucu kita minta kuliah ke Amerika, kita bisa gitu ya. Tapi kan nggak jadi masalah. Tapi ketika anak kita aja, nggak usah cucu kita, anak kita aja minta ke luar negeri aja, kita terus bilang sorry anak, duitnya nggak cukup. Kapan kita maju ya, level keluarganya kapan mau maju gitu loh. Itu yang harus dipikirkan ya. Gitu. Artinya kalau anak muda sekarang walaupun masih single semua ini harus jadi terpikir dari sekarang ya. Iya, iya.
Kebayang, itu salah satu kembali ya, kita harus bisa banggakan keluarga kita atau orang lain ya. Kebayang sekarang kalau Anda masih single, baru lulus, kemudian kerja, kemudian waktu mau merit, semua kalian bisa biayain. Wah, itu bangga banget kan? Ya. Gitu loh. Kemudian pada saat merit sudah ada rumah, sudah ada mobil, terus kalian akan hilang capeknya. Waduh, bener-bener ya. Ternyata nggak sia-sia apa yang saya lakukan selama ini. Kemudian kalian lihat teman kuliah sama-sama lulus, ya, mau merit nggak berani, nggak ada duit, ya kan? Atau dia mau merit habis itu kontrak rumah, terus meritnya juga dibiayain sama orang tua. Itu kan sebuah perbedaan-perbedaan yang mudah untuk kita lihat. Nah, mau pilih yang mana? Itu dulu temannya berarti. Oh iya, banyak lah ya. Mau merit aja nggak berani-berani kumpulin duit, terus pas merit juga masih disupport orang tua gitu ya. Pas habis merit juga masih kontrak rumah gitu ya. Terus tanya kemana gajinya selama 5 tahun, 7 tahun kerja, ya itu berapa yang didapat itu yang di-spend semuanya, habis semuanya untuk happy-happy, nongkrong sama teman dan sebagainya. Itu kan nggak wise ya, ngapain? Itu kesalahan fatal ya? Iya, kesalahan fatal. Jangan sampai seperti itu. Ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, apa sih manfaatnya kita nongkrong, sering-sering nongkrong, apalagi sering-sering nongkrong, ya. Apa manfaatnya? Nggak ada kok. Pulang kerja nongkrong. Nggak ada kok, itu hanya kita kayak ya ada di comfort zone aja. Belum apa-apa sudah comfort zone, itu kesalahan fatal. Kapan sih comfort zone? Sebenarnya nggak ada. Nanti pada saat sampai udah pensiun juga ya kita nggak kepingin comfort zone lah. Ya kita harus tetap berkontribusi terus gitu. Itu baru hidup kita ini benar-benar kita manfaatkan secara maksimal lah. Kalau kita nggak seperti itu ya sebenarnya sayang. Ya hidup kita tuh sayang sekali. Tadi saya singgung masa online ini seperti apa ya, gitu ya. Saya berpikir, oh masa online ini sebuah good opportunity, kesempatan yang bagus. Kita lihat perkuliahan semuanya online kan. Yep. Jadi saya pikir, wah saya kuliah aja deh. Jadi saya ngambil kuliah S3 di kan, gitu. Supaya semangat ini ya adik-adik ini ya. Saya kuliah S3, kenapa? Ini good opportunity. Gue kuliah aja dari rumah pakai laptop kan. Ya, kuliah malam gitu. Berarti saya nggak kalah jauh dari udah. Gitu ya. Saya melihat itu, saya lagi kuliah S2 juga. Nah iya. Kalau udah mulai kuliah fisik nggak mungkin, nggak mungkin kita bisa kuliah sambil kerjaan banyak gitu. Berarti saya ada peluang seperti udah ya? Ya harus ya. Semua punya kesempatan yang sama kan. Tergantung kita berpikir, lihat kesempatan ada di mana yang bisa kita ambil. Kita harus berani melihat angle yang berbeda ya. Betul. Ada orang memang lagi COVID ini, udahlah, lagi COVID, lagi PPKM, udah diam aja semua di rumah. Aduh, itu yang sangat disayangkan. Padahal banyak peluang tercipta ketika kita semuanya serba online. Banyak sekali. Itu yang harus kita manfaatkan. Ya salah satu kuliah itu. Iya, ini kenikmatan apa lagi yang kita bisa dapatkan dengan kuliah online? Luar biasa loh. Ya. Tiba-tiba nanti wisuda. Tiba-tiba wisuda kan? Gitu. Bagus tuh. Dan nggak semua orang mampu melihat itu. Iya, saya segera lihat, wah ini bagus nih ya. Jadi orang mau COVID, kita nggak terpenjara. Kapan ya selesai COVID? Nggak terpenjara, kita sudah adjust. Ya, kita sudah menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Malah kita mendapatkan berbagai benefit dari kondisi sekarang. Jadi nggak bisa lagi mengkambing hitamkan COVID untuk tidak berhasil ya? Iya, betul. Jangan. Justru orang berhasil itu selalu melihat ya dari perspektif yang berbeda, dari angle view yang berbeda. Kalau kita hanya melihat dari satu angle view yang orang lain kebanyakan melihat itu, ya udah nggak, kita akan sama dengan mereka. Ya, jadi kita harus berbeda dengan orang lain dalam hal positif. Satu sih tadi yang lebih sangat menarik buat secara pribadi ya buat KDK, host KDK di sini, artinya walau sekecil apa yang kita kerjakan tadi, kuli bangunan tadi, tapi harus dikerjakan dengan maksimal. Betul. Nah ini kunci sih buat saya. Iya. Nah dan ini yang membuat anak-anak muda ya ketika mengerjakan satu pekerjaan, karena ada prinsip tadi sih, udah ada prinsip kita hanya karyawan ya udahlah. Ini banyak. Mungkin saya juga yang di kantor yang mungkin masih sekelas ya katakanlah yang punya bawahan ada beberapa. Ketika saya ngobrol ke mereka, ya udahlah Bu, kita juga ada begitu juga. Nah ini saya bingung harus menyampaikan apa ke mereka. Jadi gini ya, itu memang mental karyawan yang begitulah ya. Tetapi kita harus perbaikilah. Jadi kita harus
berkontribusi tetap maksimal lah dalam perusahaan apapun perusahaan kita sekarang ya. Ya. Jadi prinsip ini saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Waktu pertama saya kerja di satu bank ya, itu saya benar-benar kerja maksimal. Nggak usah bos saya minta kerja sampai jam 10. Kalau saya lihat ada yang harus dikerjakan jam 10 malam, saya tetap kerjakan. Sehingga saya itu di atas rata-rata. Pasti kelihatan, nggak bisa dipungkiri, pasti orang seperti ini kelihatan. Hal itu saya bawa terus. Jadi di dalam karir saya di bank ya, itu pada usia masih 33 tahun ya, saya sudah jadi vice president tuh. Iya, saya sudah jadi vice president. Saya masih 33 tahun saya sudah jadi vice president. Ya. Berapa tahun itu masa kerjanya? Itu kalau dihitung-hitung ya, itu masa kerjanya kurang dari 10 tahun. Jadi kenaikannya cepet banget. Kenapa? Ya itu dari prinsip tadi. Jadi prinsip tadi saya bukan baca di buku ya. Kita harus lakukan yang terbaik. Ya apapun yang kita kerjain sungguh-sungguh. Itu bukan teori-teori, itu memang hasil perjalanan hidup saya. Ya. Jadi dalam usia 35 tahun ya, saya sudah jadi kepala divisi di sebuah bank besar. Itu terus terang nggak gampang ya, terus terang nggak gampang. Itu juga sebuah blessing dan hasil dari jeripaya lah ya. Jadi ini saya mengkonfirmasi bahwa yang saya sampaikan tadi itu bukan teori, bukan baca di buku, memang perjalanan hidup ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat itu ya, perjalanan karir di sebuah bank itu untuk mendapatkan vice president itu seberapa jauh ya. Jadi itu nggak gampang. Prinsipnya tadi itu ya, kalaupun kita karyawan janganlah kita seperti ya, mohon maaf ya, hanya numpang udahlah karyawan hanya numpang dapat gaji aja ya, kerjain apa adanya aja. Salah. Kalau itu yang terjadi berarti Anda siap untuk stuck di posisi dan karir itu. Padahal karir itu kan masih jauh ke atas tuh ya. Hitung aja sampai direktur tuh berapa level lagi. Kejarlah. Tung kejar. Caranya gimana? Yaitu be the best setiap hari. Doing the best setiap hari. Itu yang harus dilakukan. Ya. Capek nggak? Oh pasti capek. Mungkin teman-teman yang lain jam 5 sore pulang. Kita nggak pulang. Kita lihat lagi kerjaan. Ini masih perlu dikerjain nih. Sampai jam 7, jam 8. Nggak apa-apa. Nanti hasil akan datang sendiri. Ya. Prinsip hidupnya seperti itu. Ya, itu pun saya sampaikan kepada staf-staf baru yang baru join, kepada saudara-saudara yang ketemu sama saya, kepada anak-anak saya, karena itu bukan teori, bukan omong kosong aja, tetapi memang ya itulah faktanya kalau mau berhasil, gitu. Jadi kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan luar negeri dari Amerika, dari Eropa, ya bukan karena pendidikannya. Karena prinsip-prinsip kerja tadi kita melakukan dengan prinsip itu ya. Mungkin mereka yang lulus dari Amerika nggak mau bekerja terlalu keras karena kemakan gengsi kan, akhirnya bisa kalah sama kita ya kan. Orang lulusan dari universitas top gitu ya, bisa jadi kemakan gengsi, kemudian kerja juga terlalu perhitungan, untuk apalah kerja keras-keras gitu ya. Jangan salah ya, itu hasil nggak bisa mengkhianati sebuah proses lah ya. Kemudian yang kedua, manajemen nggak mungkin dia nggak lihat, ya nggak mungkin nggak lihat. Nah, oleh sebab itu, kalau sekarang status kita masih karyawan biasa, staf biasa, ya itu jangan lama-lama, harus cepat naik ke manajer, naik ke senior manager, ya, naik ke asisten vice president, ke vice president, ke senior vice president dan seterusnya. Karir masih panjang. Jadi jangan lama-lama di officer gitu ya. Itu hanya untuk memang langkah awal, nggak apa-apa. Gimana caranya kok jangan lama-lama? Memang kita yang bisa atur. Iya caranya ya itu tadi, kerja keras, tunjukkan tunjukkan hasil kita yang terbaik, tunjukkan hasil terbaik sehingga kita berbeda dengan yang lain ya, kita yang diangkat gitu. Nah ini kan ada agak-agak relate nih, perihal kerja keras dengan ya zaman sekarang kalau di office itu agak berbeda kita sedikit, jilat bos nih. Gimana nih? Ada jadi isu yang udah lumrah nih hal begini. Saya mau luruskan ya, apa namanya yang istilah tanda kutip jilat bos atau
politik perkantoran, office politik ya gitu ya. Itu saya mau luruskan. Kalau kita jilat bos ya dengan hasil ya itu bukan jilat. Dengan hasil ya. Jadi bos puji-puji kita terus, tapi dipujinya memang dengan hasil. Artinya apa? Memang hasil yang kita berikan itu memang berbeda, lebih baik daripada yang diberikan oleh orang lain. Itu bukan jilat. Yang namanya jilat itu ada orang hasilnya biasa-biasa aja atau cenderung lebih rendah dibanding orang lain, ya. Tapi dia berusaha untuk menjadi kesayangan bos, ya. Bisa terjadi nggak? Bisa. Tapi percaya saya, itu nggak akan lama. Karena pada akhirnya perusahaan itu butuh apa? Butuh hasil. Nggak butuh apa ya? Nggak butuh oleh-oleh, nggak butuh traktiran, nggak akan terjadi. Terus tapi ada yang bilang mungkin viewer KDK bilang, tapi di perusahaan saya terjadi tuh dia bisa sukses terus, ya. Saya bilang jawabannya jangan terpengaruh, tetap aja lakukan ya yang terbaik dan hasil yang terbaik. Satu hal prinsip, kalau perusahaan tempatmu sekarang bekerja nggak lihat, jangan khawatir, perusahaan lain akan lihat. Ketika perusahaan lain lihat, dia yang akan naikin posisi kamu, ya, di hijack, ya. Ada transfer fee, gaji mungkin naik 50% atau bahkan double, itu banyak sekali terjadi. Jadi jangan khawatir. Makanya buah dari melakukan sesuatu dengan yang terbaik, hasil yang terbaik, ya, nggak akan bisa ditutupin. Kalau perusahaan tempat kerjamu nggak lihat, nggak bisa recognize, nggak khawatir, ya, don't worry. Perusahaan lain pasti akan lirik dan lihat, dan kita akan siap di hijack. Ya, kalau waktu di hijack menarik nggak? Menarik ya. Kalau orang suruh lihat aja penonton yang suka nonton bola ya, lihat aja pemain-pemain bola dunia itu kan. Di klubnya dia nggak terlalu bersinar, ketika di hijack oleh klub lain itu bisa di double, bisa dengan transfer fee yang luar biasa. Di perusahaan juga tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Dan itu banyak terjadi ya. Pengalaman saya pribadi, lingkungan saya lihat banyak sekali terjadi. Jadi kalau mau jilat bos boleh nggak? Boleh, tapi jilatlah dengan hasil. Ya, jilatlah dengan hasil. Saya juga kalau anak buah saya tahu saya mana yang jilat saya yang palsu, mana yang beneran gitu ya. Ini seru nih. Kalau dulu kan di posisi karyawan yang mungkin di officer nih. Kalau sekarang kan posisinya udah presiden lah ya. Yeah. Artinya pernah nggak terjadi hal-hal yang melihat karyawan yang ya jujur ya. Kalau aku boleh sampaikan di sini, generasi sekarang itu pintar loh menciptakan manajemen konflik, ya. Yeah. Dan itu kayak apa tadi politik officer yang tadi itu skill dewa nih buat generasi sekarang. Artinya kan pernah nggak sampai kebablasan nih dengan karyawan-karyawan yang seperti ini? Iya. Jadi sekarang ya manajemen di era modern itu juga bagus. Untuk mengukur hasil kerja pegawai itu juga bagus. Semua ya, mostly lah perusahaan-perusahaan besar itu sudah menerapkan sistem pengukuran kinerja pegawai itu dengan bagus. Key Performance Indicator. Ya. KPI ini ya bisa diukur lah ya dengan jelas. Jadi kalau orang hanya jilat-jilat aja ya akan kelihatan selaras nggak dengan KPI-nya. Kalau dia ternyata KPI-nya jelek, ya orang jilat-jilat berapa sih mampu dia jilat satu orang doang, sementara manajemen kan banyak, ya. Manajemen banyak. Jadi ketika orang mau promosiin nggak bisa di perusahaan itu putusan satu orang, pasti putusan manajemen, komite biasanya kan. Jadi itu akan ditunjukin mana resultnya, mana KPI-nya. Ya kalau KPI-nya ternyata nggak ada, ya udah, ya hasilnya nggak akan maksimal juga. Nah, yang berikutnya lagi, kalau dia hanya jilat-jilat aja, ya, berdasarkan kayak berbuat baik aja ya itu nggak panjang lah. Percaya saya nggak panjang. Manajemen bisa lihat kok. Ya. Manajemen kita udah sekitar 10 tahun, 20 tahun yang lalu semua perusahaan membenahi cara mengukur performance pegawai. Ada standar-standar kinerja yang diterapkan. Saya pernah mengalami, sering mengalami. Saya tahu banyak anak buah saya, tim saya itu yang coba jilat-jilat dengan kebaikan ya. Ya, orang berbuat baik kita berbuat baik, tapi tidak merubah keputusan untuk karir.
gitu ya. Jadi hati-hati ya, viewer. Jangan pikir kalau bos-bosnya itu baik, oh itu ya, bosnya berusaha baik juga, tapi nggak akan merubah untuk keputusan karir, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, bonus nggak akan merubah itu. Ya, jangan tertipu. Jadi kalau kalian sebagai anak buah kayaknya pinter menjilat-jilat bos, kemudian bos juga kayak jadi baik sama kalian, jangan tertipu. Bos juga nggak bodoh kan? Ya, jadi tetap putusannya apa ya? Putusannya tetap aja berdasarkan hasil lah. Kinerja gitu. Nih agak kecewa nih. Karena di dunia ya kita masih berbicara dunia kerja ya, anak-anak generasi kita selalu berbicara generasi muda yang mungkin berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bekerja keras, tapi mengharapkan maksimal banget income-nya, kan gitu nih. Dan ini satu, mungkin betul ada yang terjadi, tapi nggak lama ya. Nggak lama lah, dan itu nggak lama. Satu poin sih di sini yang saya tangkap, artinya generasi muda tetap dimanapun berada, kinerja lah ya. Iya. Result akan menunjukkan siapa kita. Iya betul.